janji bukan janji, bulan madu hanya mimpi, tapi janji memang janji di bibirmu. Kita akan nyambung kepada Betul. Pak Duet lagi. Tadi ada yang terhenti. Iya, betul. Pak Coba Duet kalau sudah muntup-muntup ya tadi. Oke, coba kalau kamu yang tanya bermuntup-muntupnya tuh keluar, Nah, Mas. iya, ini kan terkait dengan biar mengkonsumsi ikan. Ini berarti kan biar orang itu tertarik olahnya harus macam-macam toh, Pak? Itu apa mungkin kalau hanya digoreng atau apa kan mungkin kurang begitu. Nah, ini sekarang ini perkembangannya sudah seperti apa gitu. Ya, sebetulnya kita sudah melakukan itu, termasuk kita punya inkubator yang dipelopori beliaunya ini. Nah, tetapi ada permasalahan sebetulnya. Bagaimana sekarang meningkatkan konsumsi masyarakat dari 32 kilo per tahun itu bisa meningkat kembali. Nah, ini sebetulnya kenapa sih masyarakat tidak mengkonsumsi atau menyukai ikan? Apakah ikan itu tidak enak? Belum tentu. Mungkin ketersediaan, mungkin harga, atau dia tidak ada pilihan olahan, kan begitu. Nah, sebetulnya ini hulu sampai hilir, Mas. Hulu sampai hilir bicara tentang, karena bicara tentang olahan tadi pasti orientasinya adalah kita dagang, kita jual ini. Nah, kan ada masyarakat yang dia mengolah sendiri, Betul. mengolah sendiri, ada yang dijual. Nah, sebetulnya kita punya program yang namanya alih teknologi. Nah, alih teknologi ini kami dinas memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah dari bahan baku ikan. Nah, setelah ini diolah sebetulnya, sebentar, saya ulangi ya. Jadi kita nih kalau bicara tentang ikan tadi di dinas yang dipelopori Pak Bayu ini, kita punya yang pertama gemar makan ikan dulu, Mas. Masyarakat diajar gemar makan ikan dulu. Masyarakat diajar gemar makan ikan. Setelah gemar makan ikan, harapannya masyarakat berpikir kembali ketika dia hanya mengolah untuk dikonsumsi sendiri, bagaimana mengolah tetapi bisa dijual. Oke. Nah, dijual ini di fase program alih teknologi informasi, di mana masyarakat diberikan pelajaran untuk olahan ikan. Itu. Nah, setelah itu selesai, masyarakat mengolah. Nah, ini yang belum, menurut saya ini yang belum masif di kebijakan adalah bagaimana sih sebetulnya kita mempersiapkan pasar. Ya, ada olahan masyarakat itu membuat produk mesti juara. Gawe produk ya. Betul. Persoalannya adalah kepastian pasar untuk menjual produk ini yang masih menjadi masalah. Mau menjual lewat offline maupun online itu teknis. Betul. Tetapi bagaimana produk ini bisa sampai kepada pasar ini memang butuh proses ini. Karena apa? Ketika sampai kepada pasar pasti ada perizinan. Walaupun itu tidak dihandle oleh dinas kelautan. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang UMKM dan gitu dalam sisi olahan, kita tidak hanya bisa berharap kepada dinas kelautan saja, gitu. Karena semua terkait nih, Pak. Ya, karena ketika bicara perizinan bisa diindak, bisa di UMKM. Betul. Belum nanti kita bicara tentang alat produksinya. Karena ngolah dia dengan teknologi yang bagus supaya hasilnya bagus, tidak hanya di dinas kelautan, bisa indak, bisa UMKM. Bagaimana memasarkannya? Hari ini karena kita pandemi ya. Karena kita pandemi bahwa daya beli masyarakat itu rendah sekali. Berkurang juga Pak. Ya, skemanya masih online. Kan kita membatasi pertemuan. Betul. Online. Nah, ketika online pasti harus disiapkan apa itu supaya masyarakat mau membeli. Berpikirnya adalah membeli barangnya masih membayar ongkirnya. Di dinas UMKM koperasi sudah menggratiskan ongkir gitu. Tadi ini saling berkaitan, tidak hanya bicara tentang tempatnya Pak Bayu. Pak Bayu nanti akan mengoptimalkan ketersediaan si ikan tersebut ya Pak. Iya, bahan baku, walaupun ada sisi juga di dinas kelautan juga memberikan ruang untuk pelatihan olahan. Tapi selanjutnya itu semua OBD bisa terkait. Sekarang terkait ketersediaan. Nah, ketersediaan ini sebetulnya yang harus kita support, yang harus kita gerakkan itu para nelayan. Atau karena di laut kita kan kadang musiman Pak. Oh, saiki pas musim gereh. Oh, saiki pas musim ikan ini. Nah, itu bagaimana Pak untuk mencapai target ketersediaan tadi Pak? Kita ini punya laut. Nah, kita data sebetulnya ketersediaan mereka nelayan itu berapa sih sebetulnya dia bisa menghasilkan
sehari itu berapa. Nah, untuk mengoptimalkan ketersediaan tadi untuk mencukupi kebutuhan, di kebijakan kami pasti akan berpikir alat tangkapnya. Karena alat tangkap ini akan memengaruhi berapa sih kita mendapatkan ikan, itu penting sekali. Hasil tangkapannya gitu. Hasil tangkapannya. Yang kedua adalah kepastian setelah nelayan itu dapat ikan sampai di daratan itu ada kepastian dibeli. Kalau nggak dibeli repot ini. Oke, itu nanti ada rasa malas mereka mencari ikan juga sih Pak J. Saya tadi sampai kepada olahan tadi. Kalau ketika mengolah harus ada kepastian pasar. Demikian juga nelayan ketika dia mendapatkan hasil tangkapnya, dia butuh kepastian pasar. Oke Pak, nah ini terkait dengan pengolahan ini pemirsa ya. Kalau kita sudah masuk ke pengolahan berarti kita harus akan menuju ke Mbak Hani sebagai pelaku UMKM terkait pengolahan ikan ini. Nah ini nuwun saya Mbak Hani, sampai saat ini jenengan sebagai pelaku UMKM terkait mungkin masakan ikan ini olahan ikan ini bagaimana? Ada keluhankah terkait ketersediaan yang tadi kita bahas Mbak Hani? Napa Mbak? Unek-uneknya jenengan. Kalau tentang ketersediaan bahan baku, kontinuitas ketersediaan bahan baku, memang ada masanya kita benar-benar sulit mendapatkan bahan baku. Gitu. Tapi kalau untuk pasar setelah jadi olahan, alhamdulillah pasar di Jogja masih sangat bagus. Bagus nih. Iya. Itu untuk ketersediaan. Nah, setelah panjenengan olah, itu adakah kesulitannya untuk yang pemasaran online ataupun offline seperti yang tadi disampaikan Pak Dwe? Mas Ijo, Nggih. aku rada protes. Lah pripun, Pak? Jadi kadang-kadang kita sulit tadi, beliaunya mengatakan kadang-kadang sulit mendapatkan ikan. Nah, ini menjadi pemikiran kita, Mbak. Berarti kita harus agak kreatif. Bagaimana ikan yang ada itu tetap kita masak dengan berbagai macam menu. Masyarakat itu ketika disodorkan menu pasti dia mau kok. Variasinya itu ya. Variasi. Mamanya sekarang ini lagi ono teri. Ya. Bagaimana kita mengolah teri itu? Teri crispy. Jadi rasa terkendala itu. Jus teri. Oke, lanjutkan Mbak. Oke, adakah setelah pengolahan tadi jadi, adakah juga mungkin susah untuk pemasarannya baik online maupun offline Mbak Ani? Alhamdulillah kalau untuk pemasaran selama ini kami tidak begitu ada kendala karena permintaan pasar untuk olahan ikan itu masih sangat bagus. Jadi kami masih tetap bisa berproduksi rutin setiap harinya dengan kapasitas produksi per hari 200 sampai 250. Kalau di tanggal muda bisa 300 kilo. Wow, nek tanggal muda. Nek tanggal tua meng doro sambel bawang. Niki wiyoga niki. Mangan iwak niku meng nek resesi tok. Iya, gratisan, dia gratisan toh. Ini Nah. nyambung ini, Mbak Ani sudah menceritakan. Dia tadi Mbak Ani bercerita kalau mungkin pemasaran dan lain sebagainya pasti akan ada kendala. Masalah. Ya, terkait apalagi saat pandemi seperti ini, seperti yang Pak Dwe aturkan tadi. Nah, ini mungkin kita akan menuju ke dinas, ya, Bapak Bayu. Terkait ini Pak, pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian kita ini imbasnya luar biasa. Nah, ini seperti apa dukungan yang diberikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada para pengolah hasil perikanan kita ini, Pak? Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Hani ya, bahwa untuk pemasaran tadi beliau menyampaikan kan tidak berpengaruh. Ya, memang pada awal pandemi COVID semua ya berpengaruh gitu. Tapi setelah waktu berjalan ternyata karena mungkin ikan itu kan sebagai salah satu untuk imun, sehingga kalau banyak makan ikan maka akan kebal terhadap COVID. Betul. Nah, itu sehingga pemasaran ya sudah hampir pulih lah. Kalau belum pulih seperti 100% seperti dulu ya memang karena daya beli ya. Daya beli kan ya itu sulit untuk harus secara ekonomi keseluruhan, perekonomian keseluruhan ya. Namun yang jelas untuk dunia kelautan dan perikanan ini tidak begitu berpengaruh. Jadi ya berpengaruh tapi mungkin tidak signifikan. Artinya apa? Artinya yang nelayan ya tetap menangkap ikan di laut, kemudian juga dapat ikannya karena ikannya tidak takut COVID, itu mau ditangkap. Kemudian juga pemasaran juga tidak masalah. Bahkan yang kita data di 2020 kita tetap masih kurang. Nah, tadi yang disampaikan tadi oleh Pak
duit tadi kan kalau kita kurang 1 kilogram per orang per tahun untuk menaikkan konsumsi ikan kan berarti kan sudah 3.500 kilo, 3.500 ton ya. Nah, 3,5 juta kilo atau 3.500 ton. Nah, itu kalau dibandingkan dengan tangkapan nelayan kita itu sekarang baru 7.000 kurang lah, sekitar 6.000-an, 800, 6.900 gitu kan. Berarti dengan naik konsumsi 1 kilogram per orang per tahun saja itu sudah separuhnya dari produksi perikanan tangkap kita. Ya, sehingga tadi disampaikan Pak Dwe kan kita perlu pelabuhan, perlu mengoptimalkan pelabuhan. Karena apa? Karena nelayan kita ini sepanjang 130 km panjang pantai kita dengan perahu motor tempel mayoritas kecil sekitar 400-an perahu motor yang operasional aktif. Ini kita sudah overfishing untuk di jalur mereka sampai dengan 4 mil. Sehingga kita perlu mencari ikan yang lebih jauh lagi. Nah, sekarang untuk mencari yang lebih jauh harus kapalnya lebih besar. Nah, kalau kapalnya lebih besar tidak bisa mendarat di pasir, perlu pelabuhan. Nah, sekarang kita baru punya satu yang operasional yang ada di Sadeng. Itu dengan produksi 3.000 ton per tahun. Sehingga kita akan membuat lagi nanti yang kira-kira sebesar Sadeng, sehingga nanti harapan kita dari potensi laut yang hampir 1 juta ton per tahun, nah ini kita bisa ikut ambil bagian untuk bisa menangkap. Karena nelayan kita pakai kapal kecil itu ya sampai di tengah tahu kalau ikannya banyak, tapi mau nangkap bawa pulang resiko ya Pak. Ya, hanya bisa 2 kuintal itu 1 meter. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ternyata selalu mensupport antara dinas sama pelaku UMKM ini pemirsa. Nah, untuk itu jangan kemana-mana. Nanti kita akan obrolkan lagi terkait UMKM kita yang tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Tetap di Misoyo Mino.